Tak selamanya reuni itu indah. Ani datang ke reuni sekolah dengan perasaan campur aduk. Puluhan wajah yang dulu akrab kembali berkumpul, namun kali ini dengan penampilan dan cerita hidup yang berbeda. Ada teman yang sukses menjadi pejabat, yang lainnya pengusaha, dokter, PNS, bahkan guru. Tetapi ada juga yang hidup sederhana, menjalani hidupnya sebagai orang biasa. Bagi Ani, reuni ini bukan sekadar nostalgia, tetapi juga kesempatan untuk mengingat kembali masa-masa ketika hidup belum serumit sekarang. Setelah reuni, Ani mulai menerima pesan dari beberapa teman pria di media sosial. Awalnya hanya sapaan basa-basi, sekadar bertanya kabar atau mengingat-ingat kenangan masa lalu. Ani menanggapi dengan santai, membalas jika ada waktu, dan mengabaikan jika merasa tak penting. Namun, lama-kelamaan, ada 1-2 pria yang semakin berani. Mereka mulai membandingkan Ani dengan istri mereka. Istri mereka tak secantik Ani, tak sepandai memasak, atau bahkan, kata mereka, tak sebaik Ani. Ani merasa terganggu, dan akhirnya memutuskan untuk memblokir mereka. Namun, 2 pria di antaranya makin nekat. Satu pria bahkan meminta alamat Ani, mengaku ingin mengirimkan sesuatu. Lainnya mulai terang-terangan menyatakan cinta, mengabaikan kenyataan bahwa mereka sudah beristri. Ketika Ani akhirnya memblokir nomor mereka, untuk sesaat hidupnya kembali tenang. Tapi, salah satu dari mereka kembali menghubunginya dengan nomor baru, menyatakan tergila-gila dan bersumpah akan menceraikan istrinya jika Ani mau menerima cintanya. Dia bahkan menawarkan rumah, mobil, dan kemewahan lainnya. Ani marah, tetapi ia menahan diri agar tak mengeluarkan kata-kata kasar. Dengan nada tegas, ia berkata, "Semurah itu arti pernikahan bagimu. Setega itu kamu dengan istrimu, perempuan yang menemanimu sejak kamu susah sampai bisa seperti sekarang. Aku cantik, mungkin karena kamu belum bisa mendapatkanku. Jika aku sudah jadi milikmu, pasti biasa saja rasanya. Percayalah, aku ini gak sebaik yang kamu kira. Jadi, berhenti menggangguku." Hening. Pria itu terdiam, mungkin tersadar. Ani tak menunggu jawaban dan langsung memutus panggilan, lalu memblokir nomornya. Beberapa bulan kemudian, pesan dari nomor baru datang lagi. Hanya sapaan dan bertanya kabar, tetapi Ani tahu itu dari dia, karena satu-satunya yang memanggilnya Diajeng hanyalah pria itu. Ani hanya menjawab singkat, lalu mengabaikan pesan berikutnya. Dia tahu, dengan tidak merespon, itu akan lebih menyakitkan bagi pria itu daripada memblokir. Setelah beberapa bulan tanpa gangguan, Ani merasa tenang. Namun, suatu hari, saat mengunjungi kerabatnya di rumah sakit, ia melihat sosok pria itu. Kali ini duduk di kursi roda, wajahnya tertunduk, didorong oleh istrinya yang dulu hampir ia tinggalkan. Sang istri, dengan kesabaran yang tak terukur, menuntun suaminya yang kini rapuh. Ani menghampiri mereka dan bertanya tentang kondisinya. Istrinya menjawab dengan tulus bahwa suaminya terkena stroke dan pengapuran tulang. Ani hanya mendoakan kesembuhan pria itu, sementara dalam hatinya ia merasa lega bahwa hidup memberinya jawaban. Pria itu hanya bisa tertunduk, mungkin malu atau menyesal. Dan Ani yakin, perempuan yang kini setia mendorong kursi rodanya adalah istri yang luar biasa yang tidak hanya menemaninya di saat senang, tetapi juga di saat-saat sulit. Ani pun menyadari betapa berharga kesetiaan seorang istri. Ia berharap ini menjadi pelajaran bagi siapapun yang mudah tergoda dengan keindahan sesaat. Sebuah pernikahan adalah janji suci, dan pasangan adalah manusia berharga yang harus dihargai, bukan barang yang bisa dengan mudah ditukar.